Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk melihat gambar ini, materi apa ya selanjutnya? Betul, sistem koordinat. Apa saja yang akan dibahas di dalam sistem koordinat itu? Check it out. Nah, yang pertama ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu seperti apa ya? Nah, yang horizontal, yang mendatar, ini namanya sumbu X. Kemudian sumbu Y yang berdiri atau yang vertikal, namanya sumbu Y. Sehingga di dalam sumbu X dan Y ini akan terbentuk 4 daerah. Yang mana daerah pertama berwarna biru, namanya adalah kuadran 1. Daerah kedua warna kuning, namanya kuadran 2. Daerah ketiga namanya kuadran 3 yang berwarna ungu, yang hijau adalah kuadran 4. Nah, yang seperti ini namanya adalah bidang kartesius. Di dalam bidang kartesius ada titik koordinat. Saya sudah buatkan seperti ini, misalkan ada titik A. Bagaimana menentukan koordinatnya? Nah, ada 2,1. Nah, 2 itu disebut absis yang ada di sumbu X. Kemudian 1 disebut ordinat, yaitu yang sejajar sumbu Y. Bisa ke bawah negatif atau ke atas positif. Begitu juga yang X ya, yang absis ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Inilah titik koordinat dari A, yaitu 2,1 dari titik 0,0. Kemudian bagaimana kalau titik B? Titik koordinatnya berapa ya? Nah, ada 1, 2, 3. Oh, 3 ke kiri. Berarti negatif 3,2 ke bawah. Oh, berarti negatif 2. Jadi koordinat titik B adalah negatif 3,2. Selanjutnya kalau titik C. Nah, dari 0,0 dulu. Berarti ke kanan 1, ke bawah 3. Berarti koordinatnya adalah 1, negatif 3. Nah, titik-titik ini disebut adalah titik koordinat terhadap titik asal karena asalnya dari 0,0. Selanjutnya ada titik koordinat posisinya terhadap suatu titik tertentu. Misalkan saya buatkan titik A, B, C seperti ini. Nah, yang pertama misal posisi titik A terhadap titik C, berarti berangkatnya dari titik C. Nah, 5 satuan ke kanan. Dari mana 5 satuan ke kanan? Oh, itu dari sini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, nah ada 3 satuan ke atas. Nah, itu posisi titik A terhadap titik C. Nah, misalkan juga ada di denah perumahan, ada pos kamling, ada blok perumahan. Nah, bagaimana posisinya? Posisi blok D1 terhadap pos kamling. Nah, ini posisi D1 terhadap pos kamling. Berarti asalnya dari pos kamling ya. Nah, berarti ada berapa langkah itu ke kanan? Ada 5 satuan ke kanan. Dilanjut dari sini dilanjut ke atas. Ada berapa satuan? Ada 4 satuan ke atas. Nah, ada yang bertanya misalkan, bisa nggak sih kalau mulainya dari sini ke atas baru kanan? Ingat proses atau konsep koordinat adalah absis, ordinat, yaitu X, Y, yaitu yang dijalankan adalah yang di sumbu X dulu baru di sumbu Y. Jadi yang betul adalah, nah ini tidak boleh ya seperti ini ya. Nah, ini yang ungu tidak boleh. Yang betul adalah yang 5 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Ini yang betul karena prinsipnya adalah absis, ordinat. X absisnya, Y ordinatnya. Gitu ya. Jangan terbalik. Nah, misalkan ada lagi blok rumah D2. Nah, sekarang posisi blok D1 terhadap blok D2. Nah, berarti dari D2 dulu. Nah, ke kiri
2 satuan, kemudian ke kanan 5 satuan, ke atas 5 satuan, gitu ya. 2 ke kiri, 2 ke kiri, kemudian 5 satuan ke atas. Nah, itu posisi suatu titik terhadap titik tertentu. Konsepnya tetap pakai ordinat, absis dan koma ordinat. Nah, selanjutnya, setelah mempelajari posisi suatu titik, baik dari titik asal ataupun terhadap suatu titik tertentu, sekarang bagaimana mengukur jarak suatu titik terhadap sumbu X ya. Misalkan ada titik PQR saya buat di sini. Nah, misal jarak titik P, nah di sini adalah koordinatnya negatif 3, negatif 3, negatif 2. Terhadap X, jaraknya berapa ya? Nah, jarak terhadap sumbu X. Bisa yang ini, bisa yang itu, atau yang ini juga. Yang mana dari tiga ini kan menyentuh sumbu X semua ini. Nah, ingat, yang dinamakan jarak adalah jarak terpendek. Jadi yang diambil adalah yang tegak lurus. Ini yang tegak lurus. Jadi ini ya, berarti jaraknya titik P terhadap sumbu X ini adalah yang ini. Ini ada 2 satuan. Nah, kemudian terhadap sumbu Y, berarti yang tegak lurus dengan sumbu Y, ini tegak lurus. Berarti 3 satuan. Nah, kalau diperhatikan koordinat titik P, ini adalah negatif 3, negatif 2. 3 ini jarak terhadap tadi sumbu Y. 2 jarak terhadap sumbu X. Dibalik ya. Kalau ini sebagai X, Y, maka kalau jarak, ini jarak terhadap sumbu Y, ini jarak terhadap sumbu X, tetapi positif. Nah, bagaimana kalau titik ini R, koordinatnya negatif 2,3. Nah, berarti, yang pertama jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Bisa ya? Nah, ingat jarak selalu positif dan diambil yang tegak lurus karena terdekat. Nah, kita akan melewati dari titik-titik tertentu, kemudian antara titik satu dengan titik berikutnya kita hubungkan dengan sebuah garis yang kita nanti beri warna merah. Misalkan dari titik A, negatif 2,0. Nah, di situ. Kemudian dari titik A ke B ada negatif 3,0. Kemudian dari B ke C akan dilanjutkan ke D. Nah, kemudian ke E, kemudian ke F, kemudian ke G. Nah, dari G kembali ke titik asal. Nah, itu titik-titik koordinatnya kalau mau belajar ya. Ternyata bentuknya menyerupai ikan. Iya, betul. Nah, ini bisa dimanipulasi dengan berbagai macam bentuk gambar ya. Saya kira cukup untuk materi sistem koordinat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video berikutnya.